Seperti taman surga. Ini melonnya bagus-bagus, warnanya, uratnya, dan kita lihat seperti menggoda. Pak, ini melon apa yang jenis ditanam nih, Pak? Ini melon jenisnya varietasnya lavender. Dengan 500 meter greenhouse ini bisa menampung berapa banyak pohon, Pak? Ini kita pakai polybag 800 polybag. Polybag? Iya, ditanam satu bibit. Satu bibit, satu buah. polybag. Pak, ini sistem pengairannya, Pak. Kalau seperti ini ada selang-selang hitam gini. Ini sistem pengairannya menggunakan apa namanya, Pak, istilahnya, Pak? Sistem drip ya. Sistem drip. Iya, ini, Nah, kita pakai sistemnya berarti sistem drip. Seperti ini. Netes ya, netes setiap jam netes sesuai. Beda loh kalau melon langsung dari kebun rasanya. Iya, makanya kan saya bilang garing kan. Aduh, rasanya itu renyahnya dapat banget. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, apa kabar semuanya? Semoga pada diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi bersama gue, Abang Narji, si juragan lahan. Wow, lihat dong kanan kiri seperti taman surga. Ini melonnya bagus-bagus, warnanya, uratnya, dan kita lihat seperti menggoda. Wah, saya pengen tahu nih, ini melon ini dikelola oleh siapa dan bagaimana mengelolanya sehingga menghasilkan melon-melon yang indah seperti ini. Dipandang aja enak, apalagi dicicipin. Makanya ikutin terus ya, tapi jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji. Dia orang itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dengan Bapak siapa ini? Pak Sungkono. Bapak Sungkono. Pak, ini greenhouse ini milik siapa dan siapa yang ngelola, Pak? Ini milik kelompok tani Pagedangan. Kelompok Tani Pagedangan. Ini adanya di Kabupaten Tangerang berarti ya? Iya, di Kecamatan Pagedangan. Betul. Kita tidak menyangka di tengah-tengah perumahan elit di kanan kiri depan atas semuanya ternyata ada greenhouse yang begitu menawan di hati saya melihat melon-melon yang indah. Pak, ini melon apa yang jenis ditanam nih, Pak? Ini Melon jenisnya varietasnya lavender. Lavender. Iya. Lavender ini asli dari Indonesia atau dari impor, Pak? Dari bibitnya ya, Ah? bibitnya dari impor. Bibitnya impor. Iya. Dari Pak, untuk menanam seperti ini nih Pak nih, luas greenhouse-nya berapa nih Pak? 500, 10 kali 50. 10 kali 50, berarti 500 meter ya? Iya, betul. Dengan 500 meter greenhouse ini bisa menampung berapa banyak pohon Pak? Ini kita pakai polybag 840 kan nggak salah. 840 polybag. Polybag? Iya, ditanam satu bibit. Satu bibit, satu buah. polybag. Ini sistemnya pakai polybag Pak ya? Iya, polybag. Kenapa memilih dengan sistem polybag Pak? Masuk ke polybag sistemnya satu gini ya. Ini kan dalam penanam kan ini kan kalau dia kena hama satu, sehingga kan yang lain nggak kena karena satu sendiri-sendiri ya. Oh, Pak, ini untuk tingkat manisnya berapa yang siap untuk dipanen Pak? Usia 65 hari. Kita ambil yang breaknya antara 14 ke 15 levelnya ya. Levelannya seperti Iya, itu ya. levelnya. Tapi kan kalau matang sempurna bisa lebih dari itu Pak ya? Mungkin bisa ya, kan mungkin bisa di. Karena kan kita ngelihat ininya dulu dong, masa panennya melebihin kan, nggak melebihin harus panen. Nah, di pas 65 hari itu harus dipanen. 65 hari itu harus panen. Iya. Kenapa Pak? Ya karena udah emang struktur tanamannya itu harus 65 hari ya. betul. Lewat dari itu Nanti. malah bisa merusak kualitas Nah, ya. itu jadi akan kelebihan nutrisi yang di. Oh iya.
Berarti kalau kita nih abang-abangan gue, ada dan gue yang sedang belajar menanam melon, ternyata melon itu ada karakternya masing-masing ya. Ada yang masa panennya 65 hari, ada yang 75 hari. Dan ini jenis lavender ini ternyata dibutuhkan waktu sepanjang 65 hari. Lebih dari itu juga akan kelebihan nutrisi, akibatnya itu nanti kualitasnya juga akan menurun Pak ya. Jangan ketuaan berarti. Iya, benar, harus benar. cukup umur. Benar, gitu. Kemudahan jangan, ketuaan jangan. Cukup umur. Pak, ini sistem pengairannya Pak. Kalau seperti ini ada selang-selang hitam gini. Ini sistem pengairannya menggunakan apa namanya Pak istilahnya Pak? Sistem drip ya. Sistem drip. Iya. Ini setiap 4 polybag ini ada sistem remiter. Remiter ini untuk mengatur. Nah ini. Nah ini nih buat abang-abangan gue ada dan gue istilah-istilahnya ya. Iya. Nah kita pakai sistemnya berarti sistem drip. Nah, seperti netes ini. Ya, ini netes setiap jam netes sesuai yang mau diatur ya. Apa setiap jam 5 menit. Sesuai kebutuhan ini aja ya, nutrisi yang dibutuhkan. 2 liter. 2 liter air untuk satu polybag. Iya, satu polybag. Berarti kalau satu greenhouse ini hampir 2000-an dong Pak. Iya bisa. Sini diri lagi Pak, jangan kelamaan jongkok Pak, ntar keluar melon. Nah ini Bapak Sungkono, saya kan melihat-lihat di sini juga tadi sistem airnya saya udah tahu, kemudian juga sistem selangnya udah tahu. Dan itu sumber airnya itu kita harus membutuhkan berapa banyak Pak? Jadi kita pakai sumbernya tadi pakai satelit kan ya. Nah, Setiap di irigasi sana kan irigasi sana. Itu setiap tendon 2000 liter. Setiap tendon 2000 liter. Satu tendon itu 2000 liter isinya. Tendonnya ini dalam arti bentuknya seperti tangki Pak ya. Tangki air yang di rumah-rumah ada gitu. Itu berarti satu greenhouse ini dibutuhkan 2 liter air sehari. itu satu polybag. Iya, satu polybag. Nah itu berarti satu tandon itu dibutuhkan untuk 1 hari. Iya, 1 hari. Nah ini Pak, sistem penyiramannya berarti udah pakai sistem teknologi sekarang Iya, Pak ya? Benar. Itu teknologinya kayak apa Pak? Jadi sistemnya gini, dulu kan pakai aplikasi ya. Berarti sistem penyiramannya itu udah menggunakan teknologi Pak Iya, ya? teknologi. Jadi menggunakan gadget, berarti kita nggak perlu lagi secara manual, Iya, betul. pakai aplikasinya Kita tuh bisa ya. dari jauh, Bisa jauh kita bisa kontrol, Betul. lihat CCTV, kita bisa lihat ternyata airnya bisa dikontrol melalui gadget. Udah cak Pak. Ini udah menggunakan greenhouse gini, tetap ada hamanya nggak Pak penyakitnya? Ya namanya hama kan kalau kita kurang nutup pintu kan, ya kan ada pintu depannya, kalau kurang kita teliti pintu ngablak, nah, tentu kan masukkan ya. Masuk juga itu Iya. hamanya biasanya nyerangnya kemana Pak? Ke daun, ke buah? Jadi kita tuh ada berapa hama ya. Pertama, ini ya busuk akar ya. Busuk akar. Busuk akar biasanya kita terlalu banyak ini ya, airnya ini ya. Airnya kelebihan. Iya. Jadi dia basah terus ya. Basah terus, airnya busuk akar. Iya, busuk akar. Kalau busuk akar ini akibatnya pertumbuhannya juga pengaruh Pak ya? Udah mati langsung dong. Langsung mati. Iya, kalau busuk akar langsung mati dong. Daripada kena embun tepung. Oh, ini nama penyakit berikutnya adalah Embun tepung, putih semua. Embun tepung itu menyebabkan menyerang daun. Cuman dia nggak mati. Nggak mati. Ini contoh yang kena embun tepung yang Nah kalau ini kenapa nih Pak? Nah ini barangkali kena itu mati ya karena dua alternatif juga ya. Karena kita harus ngecek nutrisi yang ngalir ini. Oh, alat pengukuran juga ada. Kita harus tahu ini netes enggaknya waktu jam irigasi itu. Kita kan nggak ngecek, ini anggapnya kita ini netes terus. Sebenarnya kalau kita teliti, ini kan kita buka dulu netes enggak. Coba netesnya kita lihat kalau ini normal waktu enggak waktu dia netesin kena jam segini. Nah, baru kita tahu ini netes gitu. Ya kan? Kalau kita nggak buka begini kan disangkanya kita netes terus. Iya. Kayak dia mati, ya kan gitu. Oh, akibatnya kayak gini ya. Ternyata airnya tidak ngalir. Nah, itu sangkanya kita kan cocok kan, nggak mungkin kan kita meriksa satu-satu ya. Nah, ini kan. Ini selama busuk akar nih sini nih. Namanya penyakit busuk akar. Ya. Kemudian ini namanya tepung embun ya. Embun tepung. Embun tepung. Itu dari apa Pak? Bakteri atau dari hama? Kayaknya bakteri kalau embun tepung. Embun tepung itu dari bakteri ya. Itu ada penyakit di pohon melon itu bisa juga kita tidak mengkontrol dengan baik airnya, itu bisa menyebabkan namanya busuk akar. Kalau busuk akar udah nggak bisa ditolong tuh. Nggak, udah harus dibuang. Ada penyakit lagi dari virus itu namanya embun tepung. Itu menyebabkan daun-daunnya putih seperti semua, ini. Ya. Dan akhirnya pohon itu juga bisa akhirnya pertumbuhannya nggak berkembang Pak ya. Benar, betul. Pak, ini yang ditanam sekarang ini udah usia berapa Pak? Tadi berapa? 63 hari, berarti kurang berapa? HST-nya 63 hari. 63 hari. Tapi kurang lagi ya Pak ya. Berarti sebenarnya sini bukan masa panen ya. Aduh, saya datangnya kecepetan nih. Iya, betul.
Tapi sebenarnya usia segini juga udah ada yang memenuhi break ya Pak ya? Ya, udah ada yang breaknya. Kita dari netnya itu ya aja. Oh, oke, bisa nggak Pak? Sekarang kita coba Pak. Oke. Kita coba yang sudah memenuhi break untuk dijual di pasar. Oke. Karena di pasar itu biasanya minta break berapa Pak? Antara 14-15. 14-15. Itu di usia Ke 65. 65 ya. Aduh, saya kecepatan nih datangnya nih. Tapi mudah-mudahan dapat yang di usia segini udah breaknya sudah mencukupi Pak ya. Manis ya, cukup manis. Nah, cara memilih melon yang bagus itu sebenarnya juga kita lihat ininya Pak ya, Iya, netnya ini ya. Netnya udah lengkap ya. Netnya Nah, udah lengkap. Ini juga udah mulai enggak hijau ya. Udah nggak ke coklat-coklatan ya. Udah kecoklat-coklatan. Iya, betul. Jadi memilih melon itu untuk dipanen, itu batang utamanya pada buah ini harus sudah tidak hijau lagi tapi sudah kecoklatan. Ya. Dan netnya ini Full. atau uratnya lah kalau orang kita bilang betul. itu sudah full, itu sudah siap panen. Nah kalau kayak gini berarti pertumbuhannya nggak maksimal ya Pak Nah, ya? itu udah dianggap itu udah reject. Reject lah ya, Reject. karena di sini contoh melon reject, Gunting. pertumbuhannya nggak Gunting dulu tuh. maksimal. Sini. Ini itunya sih terus. Nah, Ya. ini kita petik aja, kita buang aja Pak ya. Oh, bisa. Karena juga ini nggak mungkin juga dilaku di pasaran Pak ya. Coba kita tanya-tanya lagi nih Pak. Bapak menjualnya biasanya ada yang datang langsung ke sini atau Bapak langsung datang ke pasar Pak? Jadi saya kan di posting ya di itu pakai Sosmed. grup ya, sosmed ya. Oke, cara motong melon begini ya. Ya, Jadi kita ambil sininya, yang ini ya. Nah, kalau dijual belikan yang ini, karena dia harus dapat. Oh, ya, jangan di sini. Oh, ya. Oke, di sini ya. Oke, Pak Naji ya. Ini yang dimaksud reject karena bentuknya nggak sesuai. Nah, ini contoh melon reject. Iya, betul. Karena tumbuhnya tidak maksimal. Ini bisa disebabkan juga tadi juga ya, embun kena hama, tepung. ya, kena embun tepung. Nah, ini belum nggak kena bukan kena itu busuk akar ya, karena masih hidup kan. Nah, karena pertumbuhannya barangkali tadi nutrisinya kurang. Nah, akibatnya seperti ini. Iya, betul. Ini kalau kita belah akan seperti apa Pak? Nah, coba Naji. Kita nyoba dalamnya ya. Ini kan Kita coba ya. Variesnya lavender dalamnya. Ini kita contoh yang reject dulu ya. Reject ini dalamnya luarnya kuning, dalamnya oranye. Nah, nih Bang, di itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nutrisi. Pegang. Ini Rul ya. Lumayan Pak. Lumayan. Prediksi saya sih ini udah 12-13. Oh ya, bisa juga emang. 12-14 nih. Walaupun nggak sesuai yang diharapkan kan. Ya, betul. Bisa dikonsumsi buat pribadi lah. Ya, pribadi ya, betul. Bang Pak, Sekarang yang kita cari yang udah sempurna. ya. Oke, yang udah sempurna, udah memasuki usia panen ya. Mana Rul itunya Rul? Guntingnya Rul. Yang mana? Ini Rul. Ini yang bagus. Oke. Ini contoh Panarja aja yang untungnya. melon yang sempurna ya. Panarja aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini melon yang sudah tumbuh sempurna meskipun usianya memang belum genap. Potong. Dah. Nah, seperti ini ya. Itu netnya lengkap, kemudian juga kita lihat warnanya sudah sempurna dan batangnya udah tidak hijau lagi. Iya, betul. Bapak aja deh, Pak. Waduh. Begini ya. Nah, beda loh kalau melon langsung dari kebun rasanya. Iya, makanya kan saya bilang garing kan. Rasanya itu renyahnya dapat banget. Waduh, potong. Nah, ini dia nih. Gimana? Beda emang kali Pak. Saya nyobain ya. Orang dia yang nanam. Pak, Mas, coba dicek dulu berapa ini breaknya. Oh iya. Tingkat kemanisannya ya. Nih, Rul. Nih, bawain. Saya potong ya, dikit ya. Nih. Ini alat pengukurnya ya. Iya, coba Panarji tuh biar tahu alat pengukur. Sama asistennya Pak Sungkono nih. Kita biar tahu berapa. Masuk. Ini udah masuk loh.
Jelas. Jelas Om. Coba nih Pak Narji. 12 itu. Nah, ini ya cara melihat. Oh ya, angkanya menunjukkan di antara oh ya, 12. tepat 12. 12 tepat ya. Ini di Break usia kemanisannya. tingkat kemanisannya 12. Ini pada usia 63 hari Iya, high stage. dengan menggunakan metode polybag dengan menggunakan medianya itu serat kelapa ya, Iya, serbuk kelapa, Kokopit sih. kokopit. Iya, Nah, seperti itu dengan menggunakan sistem nutrisi dengan metode penyiraman itu sehari satu ini 2 liter Pak ya. Iya, harus 2 liter air seperti. seperti itu. Pak, ini kalau di pasaran berapa harganya sekilo Pak? Nah, kalau kita lihat ini antara 60.000 60.000 per kilo. per kilo. Nah, ini dari Bapak mulai tanam, modal dari bibit, pengairan, pemupukan dan segala macam, berapa untungnya Pak? Berapa persen? Berapa persentasenya? Dari 50%. 50% ya. Umpamanya kita modal 10 juta berarti bisa ngantongin 20 juta Iya, seperti gitu. itu. Dalam waktu 63 65 hari dong. 65 hari. Nah, seperti itu ya. Oke. Abang-abangan gue ada dan gue. Terus kita pelajari ya dunia pertanian, karena dunia pertanian itu adalah penyangga kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Terima kasih Pak Sukono. Semoga Sama-sama. kelompok taninya makin maju, Amin. berkembang, greenhouse-nya Amin. nambah, Nambah. dan nanti melonnya juga hasil panennya lebih baik, Baik. dan juga nanti hasil jualnya itu akan lebih menguntungkan. Nah, itu yang Oke. kita maksud. Abang-abangan gue ada dan gue, terima kasih. Terus semangat jadi petani milenial. Jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji. Makasih Pak Sungkono. Terima kasih.